Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini sedang marak pemberantasan judi online atau judi online sedang menjadi tren karena kegiatan judi online itu ternyata bersarang sebagian besarnya itu di Departemen Informasi dan Digital. Yang menarik buat kita itu adalah itu tugas menterinya dulu tuh yang banyak disorot orang hari ini yang bernama Budi Ari. Tugasnya itu adalah untuk menutup situs judi online. Faktanya ternyata anak buahnya memainkan situasi ini, judi online bukannya ditutup, malah diduitin. Oh, ini lagi ramai. Lalu kalau kita lihat pandangan agama, kenapa sih Islam itu sangat anti kepada perjudian gitu. Yang disebut setara dengan khamar gitu. Di bunyi ayatnya itu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, maksudnya minum khamar dan berjudi. Katakanlah wahai Muhammad, kul fihima ismun kabir. Di dalam khamar dan judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'un linnas. Tapi juga ada manfaat buat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa dalam perbuatan khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita lihat lagi di tingkat bawah, orang-orang yang sekarang ini masyarakat kelas bawah itu sudah nggak mau kerja. Dia ikut dalam slot-slot di mana permainan itu ada di tangannya, di handphone. Jadi dia nunggu-nunggu itu aja karena slot terkecil itu kan murah sekali sekarang nih. Ya dengan punya uang 10.000, Anda sudah bisa berjudi. Punya uang 20.000 di depositnya itu bisa berjudi. Jadi judi itu dibuka kepada masyarakat seluas-luasnya. Dan itu baru diberantas ya, ketika Mutia Hafid menjadi menterinya. Banyak yang tertangkap. Kita tentu berharap pemerintah dalam hal ini lebih serius gitu. Dan benar-benar serius untuk memberantas judi online ini karena merusak masyarakat. Di perekonomian sekarang ini hancur. Di pasar-pasar coba lihat orang nggak mau kerja. Daya beli rusak, orang berharap dari khayalan bisa memenangkan judi online. Kalau dulu, karena memang teknologi belum berkembang pesat ya, itu ada SDSB, sebelumnya namanya Porkas, gitu. SDSB yang digunakan untuk memajukan olahraga, maka dipergunakanlah sejenis perjudian juga yang dinamakan dengan SDSB. Tapi olahraga juga nggak maju-maju kita. Mana ada sepak bola kita bisa masuk ke Piala Dunia gitu. Nah, lalu ada orang-orang yang menggugat kita, ini kenapa judi online nggak dipermasalahkan? Kok yang dipermasalahkan itu Yusuf Mansur terus? Jadi begini saudara ya, biar duduk masalah ini jelas, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu juga memperjudikan agama, memperjudikan Tuhan, ya kan? Itu tidak jauh berbeda, hanya berbeda posisi dengan judi online. Kalau judi online ini akal masyarakat dibikin lumpuh. Nah, Yusuf Mansur dengan kajian cerita agama-agamanya yang berkonotasi duit itu membuat akal masyarakat memahami agama juga lumpuh. Kebenaran nggak ada gitu. Nggak tahu lagi membedakan mana yang benar dengan yang salah. Itulah versi agama yang ditawarkan Yusuf Mansur. Karena itu berbahaya. Cuma skopnya ini belum seluas judi online yang selama berapa tahun ini ternyata gitu. Ada indikasi seperti yang diberitakan media itu, ya itu pejabat-pejabat di lingkungan kementerian
sementri Menko Digi gitu. Itu ada yang terlibat. Sekarang baru yang ditangkap itu baru 12 orang gitu. Ada juga nanti itu artis yang juga menjadi anggota DPR itu diindikasikan ikut mempromosikan judi online. Sekarang juga sedang dikejar oleh polisi. Jadi itu melumpuhkan ya. Kalau judi itu tersebar di tengah masyarakat, lumpuh masyarakat itu. Nah, Yusuf Mansur juga melumpuhkan gitu. Pemahaman agama Yusuf Mansur itu juga melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat. Mana ikutilah ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu. Mau kaya enggak? Orang kan bilang mau sedekah, itu kan. Mau kaya, sedekah. Mau kaya, sedekah. Itu aja. Enggak ada tuh ngajulkan berusaha gitu. Nanti mau kaya baca surat Al-Waqiah. Jangan lupa doa duha gitu. Itu ya juga, tapi enggak itu yang dia tuju. Dia melupakan kerja ya, kerja sebagai pondasi untuk memperoleh kekayaan. Kalau hanya doa-doa ya aduh, ngeri sekali nih membahas Islam ini. Itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Yang kedua, kenapa kita membahas Yusuf Mansur? Kalau judi online ini, itu mudaratnya sudah di depan mata. Itu ada aparat kepolisian yang mengusut. Gitu. Nah, kita berharap penyelewengan agama yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini juga diusut polisi. Itu sebuah kejahatan. Gitu. Jadi menggunakan Islam untuk tujuannya yang bukan dari tujuan Islam, tapi melakukan tindakan-tindakan yang berkonotasi menipu dan membodohi masyarakat, itu sebenarnya kita harapkan juga sebuah kejahatan. Karena itu kita membahas terus. Jadi kejahatan Yusuf Mansur ini dengan judi online itu sebenarnya ada korelasi. Cuma ini skopnya sudah skop negara. Yusuf Mansur ini karena diteriakan rame-rame, dia mulai agak terhalang. Gitu. Tetapi daya rusaknya, lihat aja orang yang sudah rusak mengikuti Yusuf Mansur. Itu tidak kalah dengan daya rusaknya judi online. Tidak kalah. Karena itu kita lihat, ya pikiran Yusuf Mansur itu di otaknya itu, dia mendapatkan uang, lalu dengan uang itu dia pindahkan ke usaha real. Jadi dia menipu dalam statement gitu. Misalnya dia menyuruh orang kaya sedekah. Tapi dia untuk kaya, dia membangun usaha, kan gitu kan. Jadi orang disuruhnya percaya, dia nggak percaya. Karena itu kita harus menyoroti terus, ini juga berbahaya. Coba bayangan tuh ya, Yusuf Mansur sekali beroperasi itu, dia bisa ya misalnya beroperasi di jemaah masjid kota wisata Cibubur. Oh itu sekian bidang tanah bisa dia beli. Lalu di atas bidang tanah itu dia bangun usaha. Di antara usaha yang menonjol itu warung stick and shake. Karena itu jemaah masjid kota wisata yang jumlah 250 orang tuh sangat yakin. Yusuf Mansur itu membangun warung stick and shake itu dari uang yang mereka kumpulkan. Jadi kalau bahasa kasar dicuri tuh uang jemaah itu untuk membangun warung stick and shake. Kalau nggak percaya cobalah Yusuf Mansur datang ke situ klarifikasi. Yusuf Mansur pasti takut. Jangankan ke situ, datang orang ke rumahnya dia kabur. Ya kan? Jadi judi online ini skopnya nasional, ya Yusuf Mansur ini masih regional. Kalau tidak kita cegah sama-sama, dia bisa menjadi nasional. Karena makin lama ternyata banyak orang Islam yang sudah pernah terpengaruh oleh Yusuf Mansur ini. Kalau Yusuf Mansur mengajarkan kebodohan, ya banyak orang-orang yang dalam tanda kutip masih bodoh dalam Islam ikut menyambutnya. Karena itu kita berteriak, hey, ini sebuah pengkhianatan kepada Islam. Sama juga ini judi online itu merusak pondasi pembangunan berbangsa dan bernegara. Karena itu Presiden Prabowo mengatakan akan saya kejar. Ya kan? Cuma benar nggak orang-orang pelaku judi online ini merasa takut? Gitu. Nah harusnya takut kan? Nah di Yusuf Mansur ini dia nggak akan takut. Kenapa? Itu belum melibatkan aparat negara untuk mengejar dia.
Kalau aparat negara terlibat mengejar dia, mungkin dia takut gitu. Jadi sekarang sebagai kekuatan sosial, sebagai kekuatan sivil, kita harus mengejar terus isu Mansur bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada umat Islam. Jadi cerita dia membangun warung steak, membangun usaha yang banyak gitu, sampai nanti cerita kuburan, itu tidak lebih daripada mengelabui masyarakat. Gitu. Mengelabui aja untuk dapat uang. Gitu. Ini tentu sebuah kejahatan. Kejahatan yang dilabeli dengan embel-embel Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa melihatnya kenapa judi online itu berbahaya dan kenapa isu Mansur juga berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.